Seorang pemuda di Sragen, Jawa Tengah membohongi seorang janda kaya. Dengan janji manisnya, pelaku memikat korban hingga rela meminjamkan 2 mobilnya. Namun kedua mobil ternyata digadaikan pelaku untuk judi online. Aksi membohongi janda juga ternyata pernah dilakukan pelaku di Banyumas, Jawa Tengah. Lagi-lagi, mobil korban digadaikan pelaku demi judi online. Lalu mengapa para wanita kaya bisa dibohongi pelaku? Pemirsa, selain kasus penipuan dengan kedok cinta selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 8 anggota geng motor yang menyerang polisi saat dibubarkan dalam aksi balap liar di Cilandak, Jakarta Selatan. Dari 8 pelaku, 2 diantaranya wanita. Polisi menetapkan 3 anggota geng motor sebagai tersangka. Delapan anggota geng motor ini hanya bisa tertunduk setelah polisi menangkap mereka di sejumlah tempat. Dari 8 anggota geng motor, 3 orang jadi tersangka. 1 pemuda bernama Michael dan 2 tersangka wanita bernama Gabriela dan Anastasia. Ketiga tersangka ini warga Depok yang diduga kuat menyerang anggota polisi. Menurut Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Aziz Andriansyah, 1 anggota geng motor masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi menjerat mereka dengan pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman 8 tahun penjara. Kita sedang menjalankan tugas, yaitu pertama kita menjalankan tugas PPKM darurat, yang kedua kita melaksanakan tugas untuk memberikan himbauan dan penegakan disiplin protokol kesehatan, dan yang paling tidak bisa diterima oleh jajaran kepolisian yaitu perlawanan terhadap anggota kami yang sedang melaksanakan tugas di lapangan. Sebelumnya, pelaku balap liar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan mengeroyok seorang anggota polisi. Aksi penyerangan berlangsung mencekam tanpa ada yang melerai. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menyelamatkan diri. Aksi brutal ini terjadi dini hari dan viral di media sosial. Selain di Jalan TB Simatupang, balapan liar juga terjadi di Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi membekuk anggota geng motor penganiaya Kanit Reskrim Polsekta Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Tersangka mengaku sebagai panglima perang geng motor yang melukai petugas saat diperingatkan karena mengemudi ugal-ugalan. Tersangka Dadan Kusmana yang mengaku sebagai panglima perang sebuah geng motor di Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Dadan dan 4 temannya melawan saat diperingati petugas patroli karena mengendarai sepeda motor ugal-ugalan di sekitar Jalan Dewati. Saat 4 temannya kabur dari kejaran polisi, Dadan melawan petugas dengan memukul Kanit Reskrim Rancasari dengan balok kayu dan berusaha menusuknya dengan badik. Dadan mengaku saat kejadian ia dalam pengaruh narkoba dan minuman keras hingga tidak sadar saat melawan polisi. Ingat naon masih bisa bawa motor tapi yang depan nggak tahu saya bonceng gitu mabok Ramado sama tua. Insiden ini terjadi pada 9 Mei pada pukul 3 dini hari saat polisi melakukan patroli rutin di wilayah Bandung. Dadan dan 4 rekannya terjaring razia kejahatan kendaraan bermotor dan balap liar. Kita mengadakan pengejaran terhadap kelompok motor yang berjumlah pada waktu kira-kira 5-6 motor yang ugal-ugalan ya, karena meresahkan juga wilayah belakang di daerah Derwati. Maka oleh Kanit Reskrim diadakan peneguran, tetapi pada saat itu mereka mengadakan perlawanan. Dari 5 kendaraan yang ada, 1 yang sempat ditarik oleh Kanit Reskrim dan sempat
akan melukai kanit reskrim kami, ya helmnya rusak, ya berupa badik dan berupa balok. Dadan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun karena memiliki senjata tajam. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Aksi ugal-ugalan seorang pemuda di tengah jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan hingga berujung tabrakan viral di media sosial. Polisi langsung mendatangi rumah pelaku dan menyita kendaraan serta memberi sanksi tilang. Video aksi freestyle yang dilakukan seorang pemuda di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Lantaran tak kuasa mengendalikan kendaraannya, pelaku akhirnya menabrak sebuah minibus yang sedang memutar. Satlantas Polrestabes Makassar pun langsung mendatangi rumah pelaku. Saat diinterogasi, pemilik mengaku kendaraannya digunakan oleh temannya saat melakukan aksi freestyle di jalan. Polisi tetap menyita kendaraan pelaku dan menilangnya lantaran melanggar undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tidak mentolerir dengan kegiatan seperti ini. Kami sangat berharap bahwa masyarakat Kota Makassar itu bisa santun dan menghargai masyarakat pengguna yang lainnya, sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Seperti saat ini tindakan ini adalah sangat membahayakan bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat pengguna jalan yang lain. Untuk memberi efek jerah, kendaraan ditahan selama 3 bulan di unit laka Satlantas Polrestabes Makassar. Polisi amankan pebalap liar yang kerap beraksi di Palopo. Para pelaku nampak sengaja menantang maut karena nekat melakukan atraksi di Jalan Trans Sulawesi yang dilalui kendaraan berat lintas provinsi. Mereka bahkan tak segan mengitari kantor polisi sambil beratraksi. Balapan liar dan freestyle di jalur yang dilalui kendaraan berat ternyata kini menjadi tren bagi anggota geng motor di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Aksi nekat ini pun bahkan dilakukan dengan mengitari kantor polisi. Tim Resmob melakukan patroli dan mengamankan sejumlah terduga pelaku yang tengah bersiap melakukan balap liar. Mereka yang tertangkap digiring untuk proses pembinaan, sementara motor yang digunakan diserahkan ke unit lalu lintas untuk diproses lebih lanjut. Kami menemukan salah satu pemuda yang sedang melakukan angkat ban pas di samping Mapolsek, sehingga personil kami mengamankan anak tersebut untuk dibina. Para pelaku yang kerap terjaring umumnya masih di bawah umur. Polisi mengimbau orang tua tidak membiarkan anaknya menggunakan motor, apalagi hingga larut malam. Pemirsa, aksi pemotor yang melakukan atraksi melepas pegangan tangan pada stang beredar viral di media sosial. Polisi telah mengamankan pengendara yang ternyata tidak memiliki dokumen kendaraan. Setelah video beredar, petugas kepolisian Resor Tangerang Selatan telah mengamankan pelaku dan sepeda motornya karena tidak memiliki surat-surat kendaraan. Pelaku sendiri akhirnya meminta maaf atas aksinya tersebut. Viral 3 hari lalu, memang betul kejadiannya ada di Bintaro, jadi sudah kita amankan pengendaranya sekaligus motornya kemarin sore dan sudah kita lakukan tindakan penilangan. Kebetulan untuk kendaraannya memang tidak ada surat-surat, makanya kita sita. Setelah kejadian ini, polisi mengimbau pengendara untuk tidak melakukan hal-hal berbahaya. Terkunci di rumah, seorang wanita tewas dengan luka di leher. Selengkapnya usai jeda dalam Realita.